Halo, suara saya masuk? Halo, tes, tes. Suara saya masuk? Halo, halo. Tes, tes. Tes, tes. Oke, tes. Iya, Pak, masuk. Oke. Ini yang masuk sudah 11 ya. Kita mulai aja ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semuanya. Oke, melanjutkan yang di grup ya. Hari ini saya menjembatani kalau ada tanya jawab ya. Jadi ada permasalahan apa, kemudian kita bisa cari atau kita diskusikan solusinya seperti apa. Silahkan mulai dari manakah atau dari siapa? Halo. Iya, halo Pak. Ya, silahkan. Saya Sofia Pak, mau Oh ya, nanya. boleh? Jadi pada saat saya mengerjakan itu sudah sampai ke staff. Nah, cuman kan yang di video itu Pak, yang bagian ubah tambah itu kita nambahin sendiri apa ya? Yang Yang tambah ubah, gimana tambah gimana? ubah detail itu kan kita nambahkan sendiri karena Di di videonya belum sempat. videonya. Nah, Nah, itu pada saat saya coba pindahkan dari yang Bapak kasih itu yang nama filenya mas.zip, itu setelah saya buka tidak muncul, Pak. tidak muncul. Iya, jadi staffnya malah nggak nongol gitu. Gitu, Oke, Pak. oke. Oke, mungkin saya awali dulu ya. Saya akan coba share screen file mas.zip yang saya kasih kemarin ya. Bentar, saya share screen. Oke. Anda sudah bisa lihat layar saya ya. Di layar saya di sini ada mas.zip ya. Yang kemarin saya kirim. Itu kalau diekstrak, ini saya ekstrak. Nah, saya ekstrak hasilnya seperti ini ya. Sebenarnya mas.zip ini sudah include semua yang baik yang saya tunjukkan melalui videonya ataupun yang belum saya tunjukkan melalui videonya ya. Jadi di sini syaratnya hanya Anda sudah punya satu database stay home. Di mas.zip juga di dalamnya ada database stay home-nya, bisa diimpor. Jadi pertama mungkin Anda pastikan database MySQL yang Anda miliki di localhost php admin itu ya. Itu kan di database-nya di sini sudah ada stay home. Di dalam stay home tabelnya minimal di sini ada branch, kemudian rental agreement, staff, dan video. Kalau si mas.zip tadi sudah diekstrak di folder htdoc, jangan lupa diekstraknya di folder htdoc gitu ya. Kalau itu sudah Anda ekstrak, misalnya seperti ini, localhost mas, harusnya tampil halaman utama yang ini ya, seperti yang saya tampilkan di videonya. Nah, halo, suaranya siapa ya?
Oke, oke saya lanjutkan ya. Yang akan tampil seperti ini. Ini ada yang perlu disesuaikan di bagian ini. Maksud saya di sini kan gambarnya itu belum tampil ya. Gambarnya belum tampil itu karena URL-nya itu kemarin itu kan bukan mas gitu ya. Jadi di sini Anda bisa sesuaikan URL-nya, misalnya Anda buka folder mas tadi ke Sublime Text-nya ya. Anda bisa geser seperti ini saja, buka satu folder utuh. Nanti dia akan buka foldernya dan isinya. Nah, di sini di application, kemudian config. Di dalam config, oh ini localhost mas sudah ya. Arahannya ke mas untuk base URL-nya. Kemudian autoload-nya itu untuk URL sudah di load belum ya? Untuk URL sudah di load juga. Kita coba cek di view-nya, view, home, index. Di sini base URL, asset, image, profile 1. Application, asset, image, profile 1.png. Ini harusnya oke. Di home, stuff. Nah, kalau muncul seperti ini, your connection not private dan sebagainya, di sini ada tombol advance. Kemudian di sini proceed to localhost unsafe gitu. Nah, di sini jadi muncul ya. Kalau klik stuff juga muncul datanya juga. Ini ternyata settingannya sudah saya ubah semua, jadi tidak perlu ada yang disetting harusnya. Cukup Anda ekstrak, dan yang penting Anda punya database stay home. Si mas ini sudah otomatis dia bisa jalan seperti ini. Tadi yang di Sublime belum ada yang saya ubah-ubah lagi. Kalau yang punya Sofia tadi errornya di mana ya? Ngopi dari ya, halo ya. Pak. Jadi errornya itu setelah saya tambahkan ubah, kan saya ekstrak yang mas itu, terus saya tambahin yang ubah, detail, sama tambah kalau nggak salah itu, terus saya save, saya coba buka lagi, yang staff itu jadi nggak terbuka gitu dia. Cara kamu menambahkan itu bagaimana? Saya new file, terus yang itunya saya copy paste. Oh, berarti dari projectmu, kemudian kamu ngopi dari projectnya mas gitu ya? Iya, saya copy pastekan, Pak. Yang kamu kopikan yang apa saja? Kan kalau di sini tadi ada banyak ya, dalam artian yang belum ada itu kan berarti di controller staff. Yang di control staff itu kan kemarin kita berhenti belum lengkap. Ya. Ini semuanya harus lengkap. Yang staff Kayak gini, misalnya yang saya blok itu, saya coba zoom. Nah, yang saya blok di sini misalnya public function tambah, itu nanti akan dipakai oleh tombol tambah. Jadi kalau tombol tambah tidak ada ini, dia nggak jalan. Yang lain juga, ini ada hapus, kemudian detail, dan juga ubah. Kemudian ini kan di controller staff. Seperti yang Anda ingat,
namanya controller itu dia akan memanggil si view dan dia akan memanggil model. Makanya namanya MVC ya, model, view, dan controller. Nah, si controller ini semua, dia nanti misalnya pada saat nambah, dia akan manggil si model. Di sini modelnya dipanggil di atas, di construction, model staff. Dan juga ada library form validation. Jadi model staff ini berarti di sini bagian model, folder models, di sini kita harus punya mstaff. Nah, kemudian di sini kan mstaff nanti akan dipanggil oleh controller staff. Kemudian yang dipanggil oleh controller staff lagi itu adalah bagian view. View, kemudian di sini staff. Staffnya di sini kan ada yang index. Index itu untuk menampilkan halaman utamanya ya. Untuk halaman staff ini halaman indeks dari staff. Untuk menampilkan halaman si tambah ini, maka dia akan muncul di sini staff dan tambah kalau di URL-nya. Nah, itu yang dipanggil itu adalah ini, tambah.php di sini. Begitu juga untuk detail ataupun ubah. Jadi Anda bisa lihat di tambah di sini, ini juga isinya HTML gitu ya, untuk menampilkan si tambah ini. Begitu juga kalau detail, ini juga sama, detail. Dia akan memanggil controller staff tadi akan memanggil mstaff, model staff, dan juga di sini file tambah. Jadi pada prinsipnya MVC itu controller, dia kalau kita dapat request dari klien apa, akan ditangkap oleh controller. Kemudian controller butuh apa, dia akan cari di model dan akan cari di view. Kemudian ditampilkan sama dia. Begitu. Mudah nggak Mbak Sofi? Atau puyeng nih? Iya. Tapi saya coba buka yang localhost garis miring mas itu kebuka Pak. Ada staffnya nongol, ada detail, ubah, hapus. Iya ada. Makanya yang mas.zip yang kemarin saya kirim itu sebenarnya asalkan Anda sudah punya database stay home di MySQL-nya dengan tadi ada tabel staff-nya ya. Itu otomatis dia akan nyambung gitu. Kalau konfigurasi dari MySQL-nya itu tidak diubah-ubah ya. Jadi MySQL-nya itu kan usernya pakai root, passwordnya nggak ada, kemudian database-nya adalah stay home. Itu ada di config kemudian database. Di sini kan untuk kita konfigurasi database-nya ya. Jadi di sini localhost, kemudian usernya itu adalah root, passwordnya kan kosong. Kalau standar SAM itu MySQL-nya nggak ada passwordnya. Kemudian database-nya adalah database stay home. Selama itu pasti bisa. Nah, mungkin yang Anda lakukan berikutnya bisa jadi begini. Jadi kan Anda sudah tahu apa yang sudah Anda kerjakan, proyek Anda sendiri. Kemudian Anda juga bisa melihat mas. Mas itu di dalamnya sudah ada apa saja. Jadi Anda bisa compare gitu. Yang kurang di mananya, yang sudah Anda copy paste mana, yang belum itu mana gitu. Dan selalu diingat konsep MVC ya. Jadi controller itu dia pasti akan mencari model kalau dibutuhkan ya. Dia akan mencari view juga. Minimal dia akan cari view karena view itu nanti akan dipakai untuk tampilan layar antar muka kita gitu. Kalau model itu kan berkaitan dengan database-nya ya.
Kalau tampilan layarnya tidak membutuhkan database, berarti dia tidak akan manggil model. Misalnya di kontak di sini. Di kontak ini kan dia nggak ngambil data dari database. Berarti controller kontak itu dia tidak akan memanggil model. Dia hanya memanggil view-nya saja. Kalau dilihat, misalnya controller dari kontak. Nah, di sini kan kontak, dia hanya ngeload view saja. Jadi si controller kontak itu dia tidak ngeload model, hanya view saja. Dan satu yang perlu diingat, kalau di konsep objek itu kan di sini nama kelas itu selalu sama dengan nama filenya ya. Mana tadi? Nah, di sini misalnya nama filenya adalah kontak.php, maka di dalamnya di sini diawali dengan kelas kontak, ini sama dengan nama filenya, kemudian extend CI controller. Kalau model CI model gitu. Kalau view itu dia HTML sebenarnya. Begitu. Ada lagi? Gimana Mbak Sofia? Oh iya Pak, nanti saya coba lihat-lihat lagi yang bagian MVC sama staffnya itu. Oke. Gimana? Terima Ayo, kasih Pak. sama-sama. Gimana yang lain? Silahkan. Bapak, saya mau nanya. Ya, silahkan. Iya, aku juga mau nanya aku. Boleh, satu-satu. Sabina nih. Jadi kan Antri ya. saya ada pakai search Pak di projectnya. Saya beda sama Bapak soalnya. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi search itu cara ngejalaninnya itu gimana ya Pak? Jadi misalkan kita mau ngetik sesuatu yang kita mau, nanti muncul sesuai yang diketik gitu. Iya. Oke. Kita lihat ke tampilannya dulu ya. Search yang sudah ada di sini kan di staff ini ya. Di staff ini kan ada kotak untuk pencarian. Kemudian ada satu tombol cari. Bentuknya begini itu Anda cari di Bootstrap ya. Mau bentuknya seperti apa, di sana tinggal pilih. Intinya begitu. Kemudian cara membuat biar ini berjalan itu seperti ini. Ini kan kita masih ada di controller dari si staff ya. Anda bisa buka di controller staff. Ini kan controller staff. Nah, di sini di controller staff itu ada beberapa ada beberapa metode. Kalau saya mengatakan metode itu di sini sama dengan function ya. Di sini ada function construct, ada function index, function tambah, function hapus, detail, kemudian ada function ubah. Nah, biasanya dalam sebuah construct dalam sebuah controller itu pertama kali yang dijalankan itu adalah index. Jadi function index ini wajib ada di setiap controller yang ada gitu ya. Kalau Anda bikin controller baru harus ada function index-nya. Nah, di function index ini saya akan zoom. Nah, di function index ini itu kita ingin menampilkan halaman yang kita mau. Nah, halaman yang kita mau di sini kita mau cari, baris yang ke-15 ini saya akan menjelaskan per barisnya ya. Baris 15 yang kelihatan itu data judul staff. Judul ini itu nanti akan kita pakai untuk kalau di HTML itu di title-nya. Nanti munculnya akan di sini. Jadi si title ini itu kita ambil. Kalau Anda perhatikan di sini saya klik home, title-nya berubah jadi halaman utama. Staff itu berubah jadi staff. Branch ini masih kosong ya. Galeri di sini berubah jadi galeri, di sini kontak juga berubah jadi kontak. Kembali ke staff dan kembali ke Sublime.
Nah, di sini judul itu nanti akan kita gunakan untuk mengisi title dari HTML-nya. Makanya judul di sini kita berikan namanya stuff. Nah, kemudian datanya, nah ini kita ambil dari di sini model stuff, kemudian get all stuff. Model stuff, kemudian get all stuff. Itu default-nya. Kemudian di sini ada if, yang untuk masalah pencarian. Di sini ada if this input post keyword. Jadi pada saat keyword di dalam kotakan tadi itu terisi oleh huruf atau kata atau kalimat, misalnya semacam itu akan ditangkap di sini. Jadi kalau ada inputan keyword, maka data di baris 16 akan digantikan oleh baris 18. Datanya akan diisi mstuff, tapi di sini cari data stuff. Jadi kalau Anda perhatikan 16 sama 18 itu berbeda. 16 itu kalau kita mau memunculkan semua data dari stuff yang ada. Kalau 18 itu kita hanya memunculkan data stuff tertentu berdasarkan keyword yang dimasukkan. Nah, metode ini, si function index ini, dia kan memanggil stuff. Kita menuju ke dia memanggil model stuff, Dia memanggil model stuff. Di sini model stuff yang dipanggil itu ada dua. Satunya get all stuff, dan yang kedua ada cari data stuff. Kita ke modelnya. Nah, di sini model itu kita akan cari fungsi yang dipanggil tadi ya. Fungsi get all stuff. Nah, fungsi get all stuff itu di sini paling atas. Get all stuff itu di sini akan mengembalikan hasil dari basis data, hasil dari database, get, stuff, kemudian result array. Result array di sini nanti semua data di dalam tabel stuff, di dalam database stay home, itu akan diangkut semua, diambil semua, dimasukin ke dalam array dan dikembalikan. Dikembalikan ke controller maksudnya. Jadi nanti akan ditangkap oleh baris ke-16. Oleh baris ke-16. Nah, kalau di kalau yang di sini tadi itu ada isinya, misalnya Sally, misalnya terisi seperti ini, dan kita klik, pada saat ini diklik, dia di controller, pada saat tadi diklik itu di controller stuff, function index, itu akan masuk ke baris 17 dan 18. Berarti si kotak tadi itu ada isinya. Pada saat ada isinya, dia akan yang dipanggil adalah cari data stuff untuk menggantikan isi di dalam data stuff. Cari data stuff, kita coba lihat di dalam mstuff. Cari data stuff itu paling bawah. Nah, cari data stuff di sini, keywordnya kita tangkap dari kotak yang Anda isikan keyword tadi, itu akan ditangkap di variabel keyword. Kemudian di sini akan kita cari di dalam database-nya, di mana namanya itu seperti keyword yang ada. Atau kita pakai OR, bisa pakai OR seperti ini. Jadi bisa nama, bisa posisi, bisa staff number, bisa salary, bisa branch number. Kemudian dari tabel staff, kemudian dikeluarkan dalam bentuk array. Jadi di sini dia pakai OR. Bisa nama, bisa posisi, bisa staff number, bisa salary, bisa branch number, sesuai dengan keyword yang ada. Kalau ada datanya, maka akan dikembalikan ke array. Dan dilempar lagi ke controller staff, kemudian ditangkap di baris ke-18.
Kalau di baris ke-18 sudah ditangkap, nanti si variabel data yang berupa array tadi itu akan diberikan kepada staff index di sini. Jadi headernya dikasih juga untuk menampilkan judulnya dari baris 15. Kemudian baris 21 itu juga akan diberikan data entah dari 16 atau entah dari 18. Tergantung isian dari si keywordnya. Jadi kalau ini kita Sally di sini, kita klik cari, maka muncul ada Sally Adam, ada Sally Stern. Kalau misalnya yang dicari nggak ada, maka di sini data staff itu tidak ditemukan karena nggak ada. Berarti di baris 18 itu tidak ada isinya. Kalau ini tidak ada keywordnya, kita klik lagi, maka semua data akan ditampilkan lagi. Kalau kita lihat bagaimana cara menampilkannya, tadi kan dolar data staff sama judul itu dilempar ke header sama index. Kita cek headernya. Di dalam view, kemudian header itu ada di template. Di sini ada header. Nah, si title-nya itu ini tadi ya. Title, kemudian kita isi dengan PHP echo judul. Jadi variabel judul kita munculkan di title supaya pada saat kita load halamannya di sini title-nya berubah jadi staff. Kemudian yang kedua, data dari database-nya tadi kita load ke dalam staff index. Nah, di staff index bagian menampilkan tabel seperti ini ya. Jadi untuk menampilkan tabelnya mulai dari ini tabel body sampai tabel body. Kalau kita zoom, di sini kita munculkan, kita buat angka urutan gitu ya. Saya membuat sebuah variabel namanya i, itu saya mulai dari 1, kemudian baru kita ambil data dari tabelnya for each $staff. Tadi kan $data isinya staff, kita ambil staff, kemudian kita rename sebagai st, kemudian setiap barisnya kita isi dengan st. Di sini nama kolomnya apa? Staff number. Kemudian sebelahnya st, kemudian nama, st position, st salary, st branch number. Di sini yang pertama tadi adalah $i. $i dimulai dari 1. Kemudian dia akan berulang. Sampai datanya habis. Makanya di sini ada for each. Setiap perulangan i-nya nambah, oleh karena itu setiap datanya yang di sini, i-nya di sini tadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai jumlah datanya. Mungkin penjelasan saya begitu. Bagaimana bisa ditangkap? Berarti kita ngisinya dikontrol sama di model ya, Pak? Iya, pada saat controller itu datanya itu mau kita ubah-ubah sesuai dengan keywordnya tadi, berarti kan kita butuh ngambil data dari database-nya. Jadi otomatis dia akan mencari modelnya yang mana, kemudian di dalam modelnya itu metode yang mana, metode atau function yang mana gitu. Begitu. Iya, soalnya kan saya kan ngambilnya dari semua datanya. Jadi saya kirain pakai bintang bisa, Pak, tapi saya gagal terus. Di situ nggak pakai bintang sih. Kalau di PHP itu akan sangat dimudahkan dengan berbagai macam query-nya tidak seperti query seperti biasa, tapi cukup seperti ini, cuman get staff, itu berarti dia akan mengambil semua data staff gitu ya. Ataupun kalau misalnya tadi
hanya perlu beberapa data saja, itu berarti seperti ini. Ambil dari get stuff, tapi ditambahin dengan like-nya, kolomnya apa, misalnya kolom name itu seperti yang ada di keyword-nya gitu. Sebenarnya bahasa SQL-nya itu kan select bintang from stuff where name like keyword gitu ya. Kemudian ditambahin dengan or position like keyword gitu. Or stuff like keyword seperti itu. Dan seterusnya yang ini. Itu template kemudahan dari PHP-nya sih. Kalau sebenarnya kalau mau diganti dengan query biasa itu juga bisa, tapi di sini harus membangun query-nya gitu ya. Membangun query-nya itu Anda bikin text query gitu. Nanti select bintang from apa gitu. Seperti itu. Contohnya coba di sini ada nggak ya? Saya akan buka. Bentar. Ini coba. Folder mas. Application model. Kemudian misalnya di sini ada yang query nggak ya? Nah, kayak gini. Ini Anda pakai bahasa query bisa. Dibikinnya begini. Jadi Anda bikin satu. Ya, saya nyoba gitu. Kenapa? Saya nyoba kayak gitu, tapi gagal-gagal terus. Harusnya bisa sih. Di sini kan query, thisDB query, kemudian petik double ya. Jangan salah, petik double sama petik satu itu bisa bermasalah gitu. Select bintang from tabel history misalnya order by sekian, petik, kemudian di sini query, kemudian dilempar ke row gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya di bagian yang yang tadi itu yang di controller and stuff dengan cara begini itu lebih sederhana sebenarnya dibandingkan dengan select bintang bla 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 dan seterusnya. Tapi boleh-boleh saja sih mau pakai begini atau mau pakai yang begitu kan. Kalau kita mengerjakan sesuatu bisa jadi jalannya bisa jadi beda-beda ya, tapi yang penting hasilnya sama. Begitu. Ada lagi? Bapak, saya mau tanya. Iya, silahkan. Ini masih nyambung dari yang search tadi. Kan untuk itu ya Pak, biasanya kan kalau user itu dalam mengetik keyword kan bakal banyak kemungkinan terjadi. Contohnya kayak pengetikan huruf kapital. Misal jadi user itu ngetik ada yang keyboardnya itu biasanya kan mungkin huruf kapital dahulu. Jadi waktu kita nge-coding itu gimana ya Pak? Maksudnya apa kita juga perlu nge-coding kalau misalnya pencariannya diawali huruf besar bakal bisa muncul juga atau selalu harus pakai huruf kecil gitu loh Pak? Oke. Pertanyaan yang menarik. Maksud saya menarik begini. Coba saya tadi Sally ya. Sally ini kan kecil semua ya. Kecil semua kalau kita cari di sini muncul Sally Adam sama Sally Stern. Di sini S-nya besar. Padahal tadi yang saya cari sebenarnya S-nya kecil. Nah, itu terjadi karena mesin mesin kita itu mesin Windows atau mesin non Linux gitu ya. Jadi huruf besar atau huruf kecil itu masih dianggap sama. Kalau mesin kita di Linux itu bisa jadi nanti akan berbeda. Tapi Anda bisa menerapkan satu fungsi namanya upper gitu. Uppercase atau lowercase gitu. Jadi uppercase
Nah, kok di letter? Tadi di PHP. Jadi uppercase di PHP itu Anda bisa terapkan bisa uppercase atau lowercase ya. Jadi maksud saya tadi itu si keyword yang dimasukkan oleh user nantinya di sini itu Anda uppercase atau di lowercase. Kemudian di controller atau modelnya itu juga Anda sesuaikan juga. Jadi Anda ngambil data misalnya seperti ini. Di sini kan string to uppercase. Di sini nilai stringnya apa? Dia outputnya adalah string. Jadi si keyword tadi itu kita keywordnya di sini ya, di tengah ya. Kita string uppercase, string dari keyword gitu ya. Kita uppercase. Jadi semua keywordnya nanti hurufnya akan besar semua. Nah kemudian di dalam modelnya nanti di sini juga keywordnya itu pada saat kita compare dengan database-nya juga kita lakukan uppercase atau lowercase gitu ya. Terserah mau pilih uppercase semua atau lowercase semua. Jadi otomatis data yang akan dicari adalah seperti yang dimaksud gitu. Nggak peduli dia uppercase atau lowercase. Jadi tips dan triknya begitu. Apakah seperti itu yang dimaksud? Atau kalau iya. Ya seperti itu ya. Kecuali suatu kondisi kalau misalnya mesin kita adalah mesin Linux misalnya, karena kalau Linux itu dia case sensitif ya. Huruf besar dan huruf kecil itu dianggap beda. Kecuali studi kasus kita adalah memang kalau di datanya itu adalah S-nya adalah S besar gitu ya. Di sini Sally itu S-nya besar, kemudian dicari dengan Sally S-nya kecil, harusnya tidak ditayangkan gitu ya. Harusnya ini nggak muncul juga karena nggak ada S kecil Sally. Berarti biarkan saja gitu. Kita tidak perlu memberikan satu trik uppercase atau lowercase tadi. Jadi tergantung situasi dan kondisinya juga ya. Begitu. Ya. Ada lagi? Tapi itu tadi pada saat ini Sally itu di uppercase atau di lowercase. Kalau di uppercase kan Sally-nya jadi akan besar semua. Itu terjadi di belakang layar gitu. Jadi si user itu tidak melihat hal itu. Jadi di belakang layar itu si keywordnya digedein semua, kemudian dari database juga digedein semua, kemudian baru di-compare. Apakah namanya itu seperti keyword yang di sini? Yang di uppercase tadi atau tidak, misalnya begitu. Begitu, Mbak Astuti, ya. Oh itu Bapak, ini tadi meetingnya di-record nggak Bapak? Meetingnya saya record. Itu kan mungkin beberapa dari kita itu ada yang laptopnya kurang support, terus juga mungkin kendala jaringan. Itu nggak Bapak mungkin barangkali ini nanti untuk meeting pertemuan ini bisa di-share di YouTube atau mana tanpa diedit nggak apa-apa Bapak buat dicoba. Boleh. Ya. Boleh nanti saya share lagi. Ini di-record kok. Oke. Ada lagi? Ya kalau ngedit video itu memang sesuatu banget. Dalam artian kita ngelihat semuanya harus dibuang yang mana gitu. Silahkan selanjutnya. Ada lagi? Atau sudah oke semua ya? Ini yang saya masih ada sih Bapak. Oh ya silahkan. Nggak apa-apa ya lama ya teman-teman. Oh iya silahkan. Bayar tapi ya. Tanyain semua santai. Iya dong, biar kita bisa jadi developer gitu. Oh iya. Oh harusnya kita meeting fisik kan lebih enak kan. Ngoding bareng gitu. Ya lupakan. Ayo lanjutkan. Iya Pak, jadi gini kan gimana ya, saya bingung. Apa perlu share screen mungkin ya Pak ya? Boleh, silahkan.
Saya akan stop share screen saya. Silakan bisa di-share juga. Sebentar, Pak. Tapi agak lemot nih laptop saya. Ini sudah muncul belum punya saya, Pak? Belum ada. Belum. Aku nggak tahu caranya, cuy. Itu Itu yang share kali, Saf. ada tombol share di situ. Oh iya. Saya. Bentar, sabar guys. Sabar. Nggak penasaran juga sih. Jadi gini Pak, saya bingung juga sih lihatnya. Nah, punya saya kan ini seperti ini. Belum kelihatan. Saya ngedevelop. Belum Pak, belum. Belum. Lagi proses ya. Udah saya. Oh Gimana ya? Udah. iya, oke. Udah. Voice before flower. EXO. Oh, EXO. Udah ya? Iya, silakan. Udah kan? Nah, ini Bapak, saya kan ini apa? Jadi kalau misal saya mau sebenarnya di website ini kalau yang belum saya edit yang di Bootstrap HTML, tapi kalau yang di PHP yang praktik kemarin sudah saya praktikkan di sini. Ini andai kata saya mau itu kan, Bapak, misal ini di Variety Show itu sudah saya klik di atas sini, daerah yang sini, itu misal ini Variety Show, terus akan mengarahnya kan ke sini, ke menu ini. Tapi untuk mau nonton lagi, watch, itu kan nanti harus lari ke page lain, itu saya bingung nanti nge-save-nya foldernya gimana gitu, Bapak. Kursormu yang mana nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya, aduh. Gimana? Tadi kan Variety Show itu menu apa ya? Variety Show. Ini Bapak di apa yang navigation bar? Ya, di navigation bar. Di situ kan ada album, light stick, photocard, clothes, bag, aksesoris sama tiket konser. Jualan ya, Saf. Ya, sabar. Bentar. Terus itu nanti ini tuh sebenarnya sudah saya edit sih Bapak ini yang di portofolio sebenarnya udah ada yang namanya Variety Shows. Anggap aja tiket konser itu Variety Shows ya Bapak. Nah, itu kalau Variety Shows itu dipencet, itu nanti view-nya udah bakal lari ke yang menu ini, yang ada orang-orang banyak ini. Nah, tapi itu terus nanti ada kan Bapak ini yang Watch Now. Watch Now mana? Yang di bawahnya foto. Oh, di bawah foto, Ya, itu kalau misal kalau ini kan saya belum bisa ngontrolnya. Jadi kalau misal saya pengen nge-watch Variety Shows-nya itu harus lari ke page lain. Itu gimana ya Bapak? Saya nge-save untuk foldernya itu berarti di dalamnya folder Variety Shows atau gimana ya Bapak? Saya bingung kontrolnya kalau lari ke web lain lagi, maksudnya ke page lain lagi gitu. Maksudnya pengen di page itu juga gitu? Bukan. Jadi nanti kalau di watch udah beda page lagi. Oh, kalau di watch beda page. Iya gitu. Jadi otomatis kan nanti ini untuk di apanya ini localhost, berarti kan misal localhost, portofolio, terus andai kata ini kan di Variety Shows, terus dipencet lagi watch gitu kan kayak gitu Pak. Iya seperti itu. Oke, saya coba share screen lagi ya. Share screen-nya bisa ya, dimatiin Pak, dulu. Iya Pak. Sudah ya Pak ya? Oke, Anda sudah lihat layar saya ya? Sudah ya. Maksudnya kan mungkin begini, pada saat ini kita di satu halaman gitu ya. Kemudian di halaman itu kita punya tombol tadi kan Watch Now. Iya, Kemudian kita ingin Watch Now itu mengarah pada halaman yang berbeda gitu ya. Iya Pak. Begitu. Mungkin sama seperti ini. Pada saat
si halaman staff ini kan di sini ada detail, ada ubah, ada hapus. Detail, ubah, sama tambah staff itu sebenarnya halaman yang berbeda. Di sini detail misalnya, kalau saya klik detail, di sini akan mengarah, kalau Anda lihat URL-nya itu mas staff kemudian detail. Ini halaman berbeda dari yang tadi. Sama juga pada saat kita klik ubah. Ini juga halaman yang berbeda, mas staff ubah. Yang tambah juga sama, di sini mas staff tambah. Nah itu kalau Anda bisa buka, itu kan bermula dari controller staff. Nah di controller staff ini ada function index untuk menampilkan halaman utamanya. Kemudian ada function tambah untuk menampilkan si halaman tambah. Di sini hapus itu dia hanya berupa kayak semacam alert. Kemudian detail itu menampilkan halaman detail, dan function ubah menampilkan halaman ubah tadi. Saya contohkan yang di sini tambah. Yang gampang, yang sedikit aja, yang detail ya. Di controller staff bagian function detail itu dia akan memunculkan data satu staff dengan nomor staff tertentu ya. Di sini staff number tertentu. Di sini standar judul itu untuk memberikan di title dari HTML-nya itu detail data staff. Kemudian kita akan memunculkan data si staff tadi. Makanya di sini ada data kemudian staff. Kita ambil dari tabel. Nah, tabelnya tadi dikendalikan oleh model staff. Di sini get staff by ID. Jadi saya akan mengambil staff berdasarkan identitasnya. Identitasnya itu ngambil dari staff number-nya. Begitu. Kemudian yang kita tampilkan ke user adalah di sini ada 3. Yang pertama otomatis header-nya kita akan tampilkan lagi. Kemudian footer-nya kita akan tampilkan lagi. Nah, tengah-tengahnya kita tampilkan staff detail. Staff detail itu Anda bisa lihat di di sini kan view. Anda bisa lihat folder view, kemudian masuk di sini kan masuk folder staff. Kemudian masuk ke detail. detail.php. Nah, di sini adalah halaman yang berbeda tadi, detail.php. Di sini kita masukkan datanya tadi, si staffnya tadi 1 orang karena berdasarkan nomor staff tertentu. Di sini kita keluarkan namanya, staff number-nya, position, salary, branch number, dan sebagainya. Jadi semuanya itu berujung pada controller staff-nya. Kita mau larikan kemana berdasarkan satu tombol tertentu, itu di situ. Di tombol tadi, di di sini kan ini berupa tombol ya. Detail, ubah, itu ya bisa tombol, bisa link. Ini sebenarnya hanya link saja. Kalau kita lihat detail di sini, linknya, Anda bisa lihat di situ kan indeks dari staff. Indeks bisa lihat view-nya. Nah, di sini untuk setiap di sini pada baris 71, 72, 73 itu kita akan punya 3 tombol tadi. Tombol detail, tombol ubah, dan tombol hapus. Nah, tombol detailnya ini dia kalau kita lihat URL-nya, di sini adalah base URL, kemudian staff, kemudian ke detail. Jadi staff detail. Di sini staff number-nya berapa. Jadi dia akan memanggil controller staff, kemudian function detail, dan nomor staff-nya berapa. Seperti itu.
Jadi kalau Anda perhatikan di sini kan localhost mas staff. Kalau saya munculkan detail pada baris yang pertama, di sini staff numbernya adalah S0 3 kali dan 3, bawahnya itu 10. Kita klik detail. Di sini staff detail S0 3 kali 3. Sebenarnya kalau kita dari URL-nya, kita ganti S10 seperti ini, dia akan muncul yang data yang kedua tadi. Jadi semuanya itu dikontrol oleh file-file yang ada di controller kita. Begitu. Apakah menjawab? Halo? Oh iya Pak, sudah Pak. Jadi itu ya ibaratnya nggak perlu itu ya Pak, kita bikin itu kayak folder-folder lagi di dalam folder, nggak perlu gitu ya Pak ya? Yang kita bikin folder tadi di bagian view-nya. Iya Pak. Sebenarnya tidak difolderkan juga nggak masalah gitu, tapi lebih terstruktur dan lebih rapi saja sebenarnya. Makanya di sini di bagian view itu kan untuk semua halaman yang berkaitan dengan staff itu saya masukkan dalam satu folder namanya staff di sini. Yang home saja, galeri, semuanya di situ. Karena yang paling banyak yang sudah dibuat itu kan staff ya. Di sini staff itu ada detail, ada tambah, ada ubah. Di sini ada index. Tapi dia hanya menggunakan satu controller staff. Makanya tadi controller dia akan memanggil minimal view. Si control staff tadi dia kalau Anda lihat di bagian detail, dia akan memanggil 3 view. View yang pertama itu dari template header, view yang kedua itu dari folder staff detail, view yang ketiga dia akan memanggil template footer. Jadi header, kemudian isinya apa, kemudian footer, kemudian digabung jadi satu dan diberikan kepada si usernya. Ceritanya begitu. Gitu? Gimana, tambah pusing nggak ya? Enggak kan? Enggak Pak, terjawab Pak. Oke. Enggak Pak, terjawab Pak. Oke. Teman-teman yang lain Pak mungkin bertanya Iya, Pak. silahkan. Boleh, ada lagi? Jangan sungkan. Ini pada di Semarang semua, udah balik Semarang atau masih pada di kampung ya? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Di Oh, rumah, maaf bukan kampung, di rumah maksud saya. Barangkali ada yang oh di kampung. Saya juga anak kampung juga sesama. Oke. Bapak, Iya, silakan. tadi maaf saya ketinggalan. Jadi misalkan kita lagi ngebuka salah satu home-nya gitu. Terus di tulisan atasnya itu biar sama home gitu gimana ya Pak? Di tulisan atas. Yang, nah itu kan home. Nah itu kan tulisannya halaman utama gitu. Jadi sesuai gitu. Oh ini halaman utama ini, title-nya. Ini kalau home itu dia halaman utama, kalau staff dia staff. Nah iya gitu Pak. Oke. Itu ada di sini tadi. Kalau Anda perhatikan di controller, setiap controller itu tadi kan home ya. Di sini tuh ada, saya bikin satu variabel namanya data judul. Nah si data judul ini tadi, saya zoom. Si data judul ini saya isi dengan saya mau si title dari halamannya itu mau apa gitu. Di sini diisi halaman utama. Nah, si data judul ini tadi itu kita berikan kepada header. Kan di title itu kan posisinya ada di headernya ya. Di headernya ini nanti si template headernya ini akan mengambil data. Jadi kalau Anda lihat di bagian view, home, kemudian index. Nah, di sini kok di situ ya? Tadi bentar. Home di sini header ya. Jadi Anda perlu lihat header itu ada di template. Kemudian di sini header.
Nah, di bagian title, di sini mengambil si variabel tadi. Title ditutup dengan backslash title, di dalamnya PHP echo, di sini mengambil judul. Makanya si variabel tadi akan diambil oleh si headernya. Dan otomatis nanti headernya akan menampilkan apa yang kita mau. Begitu. Itu di setiap controllernya ada. Di staff, iya, ya. Isi kontrolnya ya? Iya, di staff ini juga sama. Judulnya staff. Begitu. Oke, Bapak. Di Makasih. function ini juga iya juga. Di function tambah saya punya satu variabel data judul, di sini tambah data staff. Makanya kalau Anda perhatikan di bagian tambah, pada saat saya klik tambah di sininya juga berubah tambah data staff juga. Begitu. Yang edit juga sama. Di sini ubah, di sini juga ubah. Karena di bagian controllernya saya tambahin judulnya juga ikutan berubah. Yang edit tadi mana ya? Edit ini juga sama. Di sini data judul, di sini juga ubah data staff misalnya. Jadi dengan variabel itu kita bisa kustomisasi, di sini mau apa itu kita bisa atur gitu. Begitu. Oke. Iya, Bapak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Wah, nggak terasa hampir sejam. Silahkan ada lagi. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silahkan. Mas siapa ini? Adi. Oh, silahkan. Namanya sama kayak Saya. Iya. Iya. Saya kan ngedit datanya punya Bapak itu yang Mas kan. Nah, saya kan sudah nambah sampai ke branch. Branch. Tapi yang bagian tambah data branch-nya itu kan sudah muncul formulirnya. Nah, saya pas ngeklik tambah datanya itu error, Pak. Itu gimana, Pak? Oke. Sebenarnya kan itu mirip dengan staff ya. Jadi di staff di sini mungkin Anda bisa fokus di function tambah. Function tambah di sini. Di sini memang ada beberapa form validation gitu. Form validation ini bisa Anda lakukan, bisa enggak juga ya. Form validation itu maksudnya saya akan zoom. Form validation di sini ada beberapa yang dilakukan, misalnya memvalidasi staff number, name, salary. Di sini harus pada satu kalau required itu maksudnya wajib diisi gitu. Kemudian required di sini yang salary ada tambahan, selain dia wajib diisi, juga dia wajib isinya angka. Itu form validation, maksudnya untuk melakukan validasi isian yang akan dilakukan oleh si user gitu ya. Kemudian masuk ke area tambah tadi, kalau semuanya itu sudah valid, validnya sudah oke, maka nanti datanya akan diberikan kepada headernya tadi untuk judulnya, dan data tambah itu diambil dari mstaff. Nanti model staff ini, mungkin Anda perlu ingat bahwa model itu harus selalu di load. Kalau di bagian atas itu, di sini di function construct itu model staff itu di load gitu ya. Maksudnya kita di load tuh diapain ya? Ya pokoknya diimpor gitu. Maksudnya diimpor. Kemudian ini yang pertama, yang kedua tadi di model staff itu di sini ada function namanya tambah data staff. Nanti Anda harus melihat ke mstaff tambah data staff. Berarti kalau yang mau ditambahkan adalah branch, nanti Anda harus membuat sebuah model namanya model branch gitu ya. Kemudian ikutin polanya. Di sini model, kemudian mstaff, kemudian bagian
function tambah. Di sini function tambah staff itu seperti ini. Yang saya blok, saya zoom. Jadi untuk menambah data staff, dia membuat sebuah variabel data yang diisi dengan staff number, kemudian name, position, salary, sama branch. Ini sesuai dengan field yang mau dimasukkan ke dalam database-nya. Nah, setiap field-nya di sini, ini diambil dari inputan dari user. Inputan dari user itu kita ambil dengan cara di sini panah, this, input, post, staff number, di sini true itu untuk memvalidasi juga. Biar tidak terjadi kalau Anda mungkin pernah dengar namanya SQL injection gitu. Di sini variabel true itu penting gitu. Jadi sebaiknya ada. Kalau nggak ada juga nggak masalah gitu. Tapi di sini misalnya baris ke-14 itu maksudnya adalah staff number-nya di dalam database-nya, kolom staff number akan diisi inputan oleh user dengan name-nya dari staff number. Name-nya name, kemudian di sini position, salary, dan branch. Kemudian setelah itu baru di-insert ke tabel staff. Diisi dengan data yang di atas ini tadi. Kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah isian di dalam yang diisi oleh user. Yang diisi oleh user itu Anda bisa lihat di view, kemudian staff. Di sini ada halaman tambah. Nah, di halaman tambah ini nanti Anda juga perlu membuat halaman yang ini juga untuk branch tadi ya. Di sini Anda bisa sesuaikan. Yang penting itu adalah ini. Di sini kan ada sebuah form action ya. Form action itu untuk bisa kita inputkan nanti ke dalam database-nya. Di setiap teks inputnya, di sini kan ada labelnya. Labelnya adalah staff number. Kemudian inputannya di sini adalah teks gitu ya. Kemudian yang penting di sini adalah name-nya. Itu di sini staff number itu sama seperti yang akan diambil oleh si model staff. Mana tadi model staff? Si model staff ini di sini staff number, di sini post staff number. Ini ngambilnya itu dari yang ini. Name-nya itu adalah staff number. Kemudian di sini name-nya adalah name. Kemudian yang di sini dia name-nya adalah position gitu. Kemudian yang lain di sini name-nya salary. Jadi bersesuaian dengan antara view-nya dan juga modelnya. Itu silahkan bisa dianalogikan begitu ya, Mas Adi Nugroho. Mungkin Anda ada yang terlewat. Iya. Makasih, Pak. Oke. Jadi Anda cek di controller, kemudian di modelnya, dan juga dari view-nya. 3 itu harus nyambung. Kalau Anda tadi kan staff gitu ya. Kalau mau diganti dengan tabel branch, itu berarti semuanya Anda sesuaikan. Tabelnya, kemudian nama-nama kolomnya, dan nama ini tadi yang form actionnya. Di dalam form action yang ini kan sebenarnya mana tadi staff, di sini tambah, ini kan sebenarnya dia form action. Form action itu kita gunakan untuk memberikan inputan untuk bisa kita simpan ke dalam database nantinya. Di sini labelnya, dan kotak ini itu tadi adalah yang ini tadi, yang input tadi. Yang baris 17 itu adalah si kotaknya tadi. Yang penting kotaknya ini bisa nyambung dengan model Anda. Begitu. Gitu Mas Adi.
Ada lagi? Ya, baik. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Bapak, saya mau tanya. Ya. Ya, silahkan. Kemarin kan saya tanya itu yang database yang beda kayak kan saya punya database yang namanya Cloud. Nah, itu isinya ada kapal, terus pemesan, terus dan lain-lain. Nah, tapi kemarin saya itu udah ngikutin cara Bapak, tapi kan yang database-nya Bapak kan namanya staff, terus saya ganti kapal, soalnya data saya namanya kapal kan, tapi itu tetap error, Pak. Iya, itu gimana ya? Padahal di controller, terus model sama view sudah ada data kapalnya semua. Mungkin yang perlu gini, kita buka satu-satu dan save. Berarti di config database-nya ini sudah diubah ya? Berarti kan bukan saya ubah. Ya, oke. Itu berarti tabelnya sudah tabel C ya? Tabel laut. Kemudian yang kedua berarti di controllernya itu juga memanggil memanggil model. Di sini modelnya M kapal gitu ya. M kapal. Ya, M kapal. Di sini pastikan M staff di sini sama dengan di sini nama kelasnya. Kelas M staff. Berarti kalau M kapal di sini nama kelasnya juga M kapal. M kapal. Sudah, Pak. Sudah ya. Kemudian sudah. Yang mau itu kan berarti di sini ya. Kalau mau menampilkan semua berarti kita return kan get kapal, get all kapal gitu ya. Sudah gitu ya. Sudah. Kemudian jangan lupa di sini di load juga M kapalnya, modelnya di bagian controller kapal. Di sini berarti kapal.php, di sini kelasnya juga namanya kelas kapal extend CI controller gitu ya. Kemudian di function construct-nya di sini berarti dia harusnya model di sini M kapal gitu ya. Kemudian di bagian datanya di sini adalah data kapal, kemudian yang diambil adalah M kapal, get all kapal gitu ya. Iya, Pak. Betul begitu ya. Nah, kemudian pada saat menampilkan datanya di staff, kemudian index, berarti nanti Anda punya satu folder namanya kapal, kemudian index PHP gitu ya. Index. Kemudian bagian yang Anda perhatikan kan berarti mungkin di bagian body ini ya, T-body sampai tutup T-body. Di sini dolar kapal gitu ya. S apa? Iya. Kemudian SKP berarti di sini SK apa namanya? Oh, ini dolar KP gitu ya. Kalau ininya dolar KP berarti ininya dolar KP semua. Dolar KP terus di sini apa? Nama kolomnya ini dolar KP, di sini nama kolomnya apa gitu. Mungkin di gini, Pak. Kan kemarin tuh saya juga tanya yang forage S kapal, S dolar, ST. Forage S staff, S sama dolar ST. Nah, itu kan kata Bapak itu kayak variabel kan, diganti ke variabel. Nah, ini saya sudah ganti dolar kapal S dolar KP gitu. Berarti yang di sini di baris yang bawahnya itu juga berarti dolar KP juga ya. Berarti di sini dolar KP, iya baris 65 dan seterusnya 65, 66, 67, 68, 69. Berarti kan kapalmu di situ ada berapa kolom?
Nah, di situ berarti dolar KP nama kolom pertamanya apa, dolar KP nama kolom kedua, ketiga, dan seterusnya. Disesuaikan. Begitu. Harusnya muncul. Baik, Pak. Saya coba. Nah, sedikit menambahi, maksud di sini adalah tadi sudah kita bahas juga, dolar staff di sini itu kan dolar staff di baris ke-62. Di sini baris 62 ada for each dollar staff. Dollar staff itu berasal dari controller staff. Controller staff, kemudian di sini kan data staff di sini. Dolar data kemudian staff. Itu berasal dari sini. Makanya di sini staff itu kalau kita ambil di dalam indeksnya, berarti di sini juga dolar staff. Itu nyambungnya di situ. Jadi tadi dolar data staff, kemudian kita ambil hanya dolar staff seperti ini saja. Tadinya dolar data tadi kan array ya. Kemudian setiap array-nya itu kita ambil satu persatu dengan cara begini. Kita ambil dolar staff. Begitu. Kemudian kita rename di sini alias gitu. Dolar ST. Kemudian di sini dolar ST, nama kolom pertamanya, dolar ST, nama kolom kedua, dolar ST, nama kolom ketiga, dan seterusnya sesuai dengan jumlah kolomnya. Begitu. Oke. Mudeng menangkap maksud saya nggak ya? Mbak Alfiatin? Iya, Pak. Oke. Gimana? Makasih. Oke. Bisa kan ya? Nanti dicoba lagi. Ada lagi? Ada lagi, silahkan. Gak ada? Gak ada lagi kan? Sudah cukup? Yang penting gak mabuk ya. Pak, saya mau tanya lagi boleh nggak, Pak? Iya, silahkan. Gimana Mas Adi? Nah, tadi kan saya sudah coba kan, Pak. Saya boleh share screen nggak, Pak? Boleh. Boleh, silahkan. Ini kan tabel brand saya kan. Belum kelihatan, Mas. Bentar. Oke. Nah, saat saya tambahkan udah muncul gini kan, Pak. Nah, ini kan kalau diisi kan, misal diisi. Oke. Nah, saat saya tambah data itu error, Pak. Coba errornya apa? Klik aja. Ini manajernya belum ada. Tapi datanya masuk ya? Iya, tapi kalau di sublime-nya saya tambahkan manajer staff info nomornya itu error, Pak. Jadi nggak keluar berhasilnya gitu, nggak keluar. Manajer staff. Kalau coba di share yang sublime. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Oke, udah kelihatan, Pak? Ya, Oke. Kalau saya tambah yang ini manajer staff nomor dia itu malah error, Pak. Itu coba lihat lihat indeksnya, Mas. Manager staff number. Indeks di view. Yang view. Ya, view branch index. Free branch tambah. Kan tadi halaman tambah ya. Nah, itu manager staffnya itu mana? Di sini ya.
Form control ID name-nya sudah MGR staff number ya. Label input dia text. Oke. Terus ini kalau saya coba input yang manajernya itu Pak. Ini error malah. Diklik gitu aja error. Errornya apa itu? Syntax error. Oh itu kurang tutup Mas. Coba lihat di modelnya. Lihat model branch tadi. Model branch. Yang bagian tambah. Nah itu di zip code itu kurang koma. Anda lihat baris ke-17 itu kan pakai koma terakhirnya. Nah terakhir itu 18 itu gini ya Pak. Mas Adi nggak punya koma ya. Coba disimpan. Coba dijalankan lagi. Jadi kan setiap itu kan harus pakai koma ya. Bisa nggak? Oh iya bisa Pak. Bisa kan? Tambah error duplicate entry. Oh berarti primary key-nya ada yang sama. Ganti. Oke, bisa makasih kan? ya Pak. Oke, sama-sama. Kurang koma aja ya. Ya emang kadang-kadang kurang koma, kurang titik koma itu menjadi masalah juga ya. Kalau di PHP kan setiap baris diakhiri dengan titik koma. Kalau tadi mungkin Anda perlu belajar pola gitu ya. Kalau di atasnya terakhirnya pakai koma berarti pakai koma, tapi baris terakhir tadi nggak pakai koma gitu ya. Itu dilihat aja polanya di situ. Iya Pak, kurang teliti Pak. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau nggak gitu nggak tahu nanti. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Itu Mas Adi tadi sudah sukses untuk tabel branch-nya, cuman nanti validation-nya juga perlu diperhatikan ya. Jadi kan setiap kolom misalnya kayak yang harusnya isinya hanya angka saja, harusnya angka saja, numerik semua gitu. Itu fungsi dari validation gitu. Gitu. Ada lagi yang lain? Silahkan. Atau cukup? Cukup, tidak ada lagi yang bertanya? Oke. Halo. Masih hidupkah atau sudah tidur semua? Pak, maaf. Iya. Saya mau nanya, tapi bukan ini Pak. Buat besok itu saya lihat di jadwal nggak ada kuliah. Berarti kan minggu depan UAS ya Pak ya. Nah itu betul. Minggu bagaimana ini, kuliah UASnya? Oke. Minggu ini kan minggu tenang ya. Selain itu juga minggu ini dipakai untuk beberapa dosen ada yang masih kurang pertemuan dan sebagainya gitu. Ya sekarang kan kita juga pertemuan juga gitu. Ya cuman jadwal kemarin kan kita yang pas laptop saya error itu juga tetap sudah absen juga. Nah besok kalau mau ada pertemuan lagi juga boleh, kalau nggak ada atau hari ini dianggap sebagai pengganti yang waktu itu juga boleh gitu. Jadi silakan didiskusikan juga. Kemudian untuk UASnya nanti insya Allah minggu depan ya mulainya. Saya belum dapat jadwalnya nanti kapan. Nanti akan saya beritahu lewat grup nanti teknis UASnya seperti apa gitu.
Saya sih berharapnya nanti kita bisa memanfaatkan kulon untuk bisa melakukan UAS juga semacam itu. Kemudian setelah pertemuan hari ini mungkin nanti Anda bisa memperbaiki lagi tugas yang terakhir yang mungkin tadi masih banyak error dan sebagainya. Jadi sudah oke, nanti saya buka lagi untuk revisi dari tugas yang terakhir itu ya. Jadi tolong bisa dibuat sebaik-baiknya, nanti kita akan tutup revisiannya pada saat menjelang UAS gitu ya. Nanti tergantung UASnya tanggal berapa. Mungkin begitu Mbak Sofia. Oh iya Pak, untuk pelaksanaan UASnya itu seperti apa ya Pak? Apakah ngerjain soal atau kayak ngumpulin kayak tugas ini juga? Oke. Bayangan saya nanti tetap ada mengerjakan soal gitu ya. Jadi terkait dengan pengetahuan Anda terkait dengan materi kita, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, kemudian dan seterusnya gitu ya. Kalau di Kulon itu kita biasanya saya akan membuat soal-soal pilihan ganda, dan juga nanti tugas yang terakhir itu akan memberikan masukan nilai juga di UASnya juga. Jadi tolong bisa buat sebaik-baiknya, karena di tugas terakhir itu kan tugas yang paling lengkap seharusnya gitu. Mungkin begitu Mbak Sofia. Tapi saya masih melihat nanti Kulon 2 itu aksesnya bagaimana ya, dalam artian kalau UASnya berbarengan atau rame-rame kan bisa jadi Kulon 2 itu trafficnya sangat tinggi gitu. Jadi kita lihat nanti perkembangannya juga. Begitu. Gitu Mbak Sofia. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, makasih ya Pak. Oke. Jadi untuk pertemuan besok bisa gimana Bapak ya? Mau ada kuliah apa enggak? Lah mau ada apa enggak? Teman-teman gimana? Kalau untuk absennya udah ini belum Pak? Absennya udah full belum? Udah full udah semua. 100% Pak? Iya, baik, udah Pak. 100%. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama. Gimana yang lain? Halo. Mungkin besok nggak apa-apa mungkin ya Pak kalau istirahat dulu. Nggak ini. Boleh, silahkan aja. Ya nanti untuk kuliah besok silahkan nonton video hari ini gitu ya. Nanti saya upload. Nggak usah diedit, nggak apa-apa ya. Nggak masalah Pak, nggak masalah kok. Silahkan di skip ke bagian yang Anda butuhkan saja. Gitu. Oke, begitu? Cukup? Iya Pak, siap. Cukup. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran semuanya untuk pertemuan sore hari ini. Semoga yang kita diskusikan tadi bisa bisa difahami bersama dan kita bisa belajar bersama-sama juga. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kasih kembali Pak.